Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Bagaimana kalau di dunia ini hanya ada satu agama? Bagaimana kalau misalnya ada di Indonesia ya, hanya satu agama, nggak ada agama yang lain, cuman satu agama. Apakah Indonesia akan menjadi negara yang sangat toleransi? Apakah di dunia ini akan hilang konflik? Apakah ini akan bisa bikin negara itu makin damai? Menarik untuk dibahas. Sebelum saya jawab ya, di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit gitu, yang sumbu pendek, yang sering melontarkan kalimat-kalimat, tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Kamu kan agnostik, ngapain bahas agama? Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya udah nggak ketolong, fix udah nggak ketolong. Cuman kematian yang bisa menolong orang seperti ini, karena pikirannya sangat sempit. Jadi biarkan dia membawa pikiran sempitnya itu sampai ke liang kubur ya. Nanti kalau kita nasihatin malah kita yang itu kan, yang kena batunya gitu. Jadi bagaimana kalau di dunia ini atau di satu negara tidak ada agama yang berbeda-beda, hanya satu agama di seluruh dunia, misalnya di seluruh dunia ini hanya satu agama, apa yang terjadi? Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata walaupun di dunia ini atau di negara kita hanya satu agama, tetap ada yang namanya konflik dan intoleransi. Apa dalilnya? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal adalah nah ini garis bawah ya, sedangkan satu agama sekalipun hanya beda mazhab, hanya beda aliran, hanya beda tafsir doang, bisa perang bertahun-tahun. Bayangkan coba, satu agama aja beda aliran, beda pandangan, beda mazhab, beda penafsiran, bisa ribut ratusan tahun. Jadi bagaimana cara menghilangkan konflik antar umat beragama ini? Apa yang bisa kita lakukan? Apa solusinya? Tapi jangan ditiru ya. Jadi makanya saya katakan yang berpikiran sempit, mohon di skip video ini ya. Kalau solusi dari saya itu, bagaimana biar konflik antar umat beragama ini hilang atau berkurang? Apakah dengan cara menghilangkan agama itu sendiri? Kalau jawaban saya pribadi ya, tapi jangan ditiru ya. Konflik antar umat beragama itu akan berkurang ya, bukan berarti saya mengatakan hilang total ya. Kalau agama tidak ada di dunia, akan berkurang ya, jauh lebih berkurang maksudnya. Jadi kan lebih baik kan sebenarnya. Tapi jangan ditiru ya, saya tidak mengatakan ini kebenaran yang mutlak, boleh aja kalau dibantah ya. Ini hanya pandangan saya pribadi ya. Saya tidak mengatakan ini pemikiran-pemikiran yang harus diterapkan di Konoha gitu, di negara kita, enggak. Jadi sebenarnya sumber daripada konflik itu antar umat beragama itu sendiri, sebenarnya kalau boleh jujur ya, manual booknya sendiri sumbernya. Di situ sumbernya sebenarnya, kalau kita boleh jujur. Karena apa? Karena gini, karena setiap agama itu punya egosentris masing-masing. Coba perhatikan, apa itu egosentris? Egosentris itu seperti ini. Misalnya ada agama A misalnya. Agama A ini akan berpikir dan berprinsip bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang punya sorga, agama lain sesat. Jadi ini semacam fasisme tanpa kita sadari. Jadi ini yang bikin sebenarnya konflik, sehingga banyak antar umat beragama itu salah kaprah, saling mencurigai. Kenapa antar umat beragama itu sering konflik? Karena mereka saling mencurigai. Itu yang pertama. Itu alasan yang pertama. Semua agama seperti itu nggak bisa dihilangkan kok, karena di manual book itu seperti itu. Ya kan? Nggak bisa dihilangkan egosentris seperti ini. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu harus turun tangan, merevolusi daripada tradisi dalam beragama, maka akan ada pertumpahan darah. Maka pemerintah akan digulingkan. Maka pemerintah akan disebut jolin. Maka pemerintah akan disebut otoriter. Susah kan? Susah. Susah banget. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa walaupun satu agama sekalipun tetap akan konflik.
akan terjadi konflik antar umat beragama. Kalau boleh jujur kan, tidak pernah ada di mana zaman sampai 1000 tahun tidak pernah konflik antar umat beragama. Pasti ada konflik. 1000 tahun gitu, bergandengan gitu, nggak ada itu. Pasti pernah konflik. Mungkin ada yang bantah, iya sebelum agama juga ada yang konflik. Iya, saya akui itu. Homo sapiens misalnya, Homo sapiens dengan Homo Neanderthal atau Erectus atau dengan Homo lainnya, mereka ribut perebutan wilayah misalnya. Saya akui itu ada, itu benar. Tapi yang jadi permasalahan adalah jangan ditambah dengan konflik agama. Itu kan permasalahannya, makin berkurang konfliknya. Itu permasalahannya. Lalu alasan selanjutnya misalnya, kalau dari ada sudut pandang antropologi ya, kenapa agama itu justru menimbulkan konflik walaupun hanya satu agama di dunia atau di Konoha. Dari sudut pandang antropologi ya, agama itu ciptaan manusia. Dan Tuhannya juga mereka ciptakan sendiri-sendiri. Apa buktinya agama itu punya Tuhannya sendiri-sendiri? Coba tanya antar umat beragama. Agama A, agama B, agama C, agama D. Tanya, apakah Tuhan kalian itu sama dengan Tuhan yang lain? Enggak. Pasti ngomong gitu. Enggak percaya, coba tanya. Setiap agama itu pasti percaya bahwa Tuhan mereka itu tidak sama. Beda-beda. Seperti itu. Itu yang bikin konflik. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan mereka yang paling benar, Tuhan orang lain sesat. Kalau mereka berpikir semua agama di dunia ini Tuhannya satu. Mereka diciptakan Tuhan yang sama, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun negaranya. Kalau semua orang percaya seperti ini, nggak bakal ada konflik. Tapi kan pada faktanya, pada nyatanya, jujur aja deh. Seperti itu kan, setiap agama itu punya Tuhannya masing-masing. Tiap agama itu, coba tanya. Ada 1000 agama di dunia ini, mereka berpikir Tuhan mereka itu beda-beda, nggak ada yang sama Tuhannya. Dan ini yang menjadikan agama itu rawan terhadap konflik. Mudah diajak konflik. Karena apa? Karena di dalam agama itu sendiri sudah ada prinsip toksik yang mengatakan seperti ini. Tuhan kita yang paling benar, Tuhan orang lain sesat. Ada seperti itu kan? Dari mana ini berawal? Dari manual booknya. Manual booknya seperti itu mau gimana? Ya kan? Kalau misalnya pemerintah turun tangan merevolusi ini semua tradisi dalam beragama, maka akan ada pertumpahan darah. Maka pemerintah akan dikata-katain jolim. Maka pemerintah akan dikatain otoriter. Makanya serba salah. Jadi kalau ada orang yang berusaha mewujudkan supaya kita toleransi seluruh dunia misalnya, tidak ada peperangan apa segala macam konflik, selagi masih ada agama, itu mustahil. Ini juga saya berpikir seperti itu. Mungkin kita bisa menjadi negara yang sangat toleransi kali ya, kalau kita berpikir dewasa. Tapi setelah saya memikirkan, meneliti, memahami, ternyata nggak bisa. Karena sudah bawaan lahirnya seperti itu. Manual booknya seperti itu. Sudah ada di manual booknya seperti itu. Kalaupun ada yang mengatakan, itu kan oknum. Orang di manual booknya seperti itu, oknum dari mana? Itu kan panduannya. Kalau manual booknya udah bermasalah, ya semuanya juga bermasalah loh. Tapi kan nggak mungkin dihilangkan manual booknya. Ya kan? Nggak mungkin dihilangkan kitab sucinya kan? Itu akan bertumpahan darah. Akan ada jutaan nyawa melayang. Sedangkan satu ayat aja beda tafsir, atau beda penafsiran doang, bisa perang bertahun-tahun, bisa melayang nyawa, ratusan ribu nyawa melayang, hanya satu ayat saja. Susah ya man. Alasan selanjutnya misalnya, kenapa walaupun satu agama di dunia ini tetap ada yang namanya intoleransi atau konflik antar umat beragama. Apa alasannya? Alasan selanjutnya adalah karena rata-rata kitab suci atau manual book antar umat beragama itu nggak ada penerbitnya. Nggak ada. Di video sebelumnya banyak yang ngomelin saya karena saya mengatakan seperti ini. Buktinya nggak ada kok penerbitnya. Siapa penerbitnya? Kan dulu kitab suci itu kan nggak ada orang pihak ketiga ya penerbit. Misalnya nih kita
atau saya misalnya menerbitkan buku sekarang ini tentang ketuhanan misalnya, terus saya tulis ayat-ayat di situ, di buku itu, saya menyebutnya ini semacam kitab suci. Pihak penerbit nggak ada yang mau nerbitin kok. Mana bukti keabsahannya mana? Misalnya saya karang-karang di situ di kitab suci itu, saya ngarang-ngarang ada keajaiban-keajaiban, misalnya saya bisa terbang misalnya gitu, atau saya bisa menghilang misalnya di kitab suci itu, saya bikin seperti itu. Mana buktinya? Bukti videonya mana? Saya pasti dirujak sama netizen, dirujak sama penerbit. Saya pasti dikatain orang gila, iya kan? Tapi pada faktanya emang ada kitab suci yang ada penerbitnya? Zaman dulu udah ada penerbit? Nggak ada kan? Abad pertama udah ada penerbit? Nggak ada kan? Abad pertama sama sampai abad kedua, ketiga, keempat, itu kan di situ kitab suci diterbitkan kan? Bukan diterbitkan, maksudnya dituliskan. Kalaupun sekarang ada penerbit itu kan bukan dari awal, ngerti nggak maksudnya? Ini nih, misalnya nih kitab suci itu zaman dulu waktu baru ada kitab suci paling lama itu kan Torah ya, yang paling tua itu Torah, kitab suci agama Yahudi. Jadi Torah ini waktu dicetak, ditulis, itu kan katanya turun dari langit, gedebuk gitu, jatuh dari langit, gitu, jatuh ke langit, dari langit ke dunia. Padahal kan nggak ada yang namanya jatuh dari langit, itu kan ditulis manusia. Nah, yang jadi permasalahan ini nggak direvisi, maksudnya bukan direvisi, nggak diterbitkan oleh penerbit. Zaman itu kan belum ada penerbit ya. Jadi keabsahan atau kebenaran daripada kitab suci ini kan harus dipertanyakan. Dari mana saya tahu? Karena saya, background saya itu sastra. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kitab suci itu adalah bagian dari karya sastra ya. Kalau karya sastra itu, misalnya nih kita menulis novel karya sastra, atau nulis cerpen misalnya, puisi. Kalau puisi atau kita menulis novel itu ceritanya biasa-biasa aja, maka orang tidak akan mau baca, nggak akan tertarik. Justru karena di agama itu banyak keajaiban-keajaiban, makanya banyak orang tertarik. Justru karena di sana ada surga gitu. Coba kalau saya misalnya tulis kitab suci tapi nggak ada surganya, emang ada orang yang mau? Nggak ada kan? Cuman jadi permasalahannya, surga ini kan nggak ada pihak ketiga. Waktu kitab suci itu ditulis, nggak ada pihak ketiga mengkritisi apakah ini benar ada atau enggak, kan nggak ada kan. Jadi dulu waktu saya kuliah itu saya sengaja ngambil jurusan sastra karena saya biar bisa belajar tentang antropologi, belajar tentang ilmu budaya, belajar tentang sastra, belajar tentang filsafat. Itu saya pelajari waktu di kampus. Jadi sesuai dengan yang saya minat gitu, sesuai apa yang saya pertanyakan selama ini. Jadi waktu kecil saya itu suka bertanya-tanya tentang konsep ketuhanan ya, dan filsafat ketuhanan, sehingga saya mengambil jurusan sastra. Dan di saya belajar filsafat, dan itu cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan saya waktu saya kecil gitu. Pertanyaan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ada banyak pertanyaan di kepala saya. Alasan selanjutnya adalah karena agama bikin kita semakin terdogma dan mudah dikendalikan. Bisa banget bikin perang ya, cepat banget karena sudah terdogma. Jadi orang yang terdogma itu ya seperti orang yang mabuk. Seperti mabuk. Kalau mabuk arak kan cuma sebentar doang kan. Tapi kalau mabuk agama itu kan sampai ke liang lahat. Mereka nggak bakal ini, bahaya banget sebenarnya. Ini semacam trap ya. Jadi kalau kemakan dogma itu susah menyadarkannya, sama seperti orang yang jatuh cinta. Kalau ada orang yang jatuh cinta itu dinasihatin mau diapain juga nggak bakal ini kan, nggak bakalan berubah kan sampai akhir hayat. Itu tuh kalau orang udah cinta ya cinta mati ya kan, cintanya brutal, berlebihan. Dan sialnya di Konoha banyak orang seperti ini. Apa buktinya? Menurut data dari BNPT, ada 30 juta orang yang terpapar radikalisme di Konoha. 30 juta, bayangkan. Biasanya orang yang terpapar radikalisme ini, ciri-ciri yang saya masukkan di sini ada semua. Merasa bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, Tuhannya yang paling benar, merasa bahwa
orang lain itu harus dimusnahkan, agama lain. Jadi susah emang kalau udah kemakan dogma seperti ini. Sampai ke liang lahat nggak bakalan sadar-sadar. Mau kita nasehatin juga sampai saya bikin 1000 video juga nggak bakalan, susah banget. Jadi yang bisa kita selamatkan itu ya yang mau gitu, yang mau ada niatnya untuk mengupgrade dirinya gitu, sadar dan berusaha menjadi jati dirinya sendiri, tidak menyembah leluhur orang lain gitu, tidak menyembah leluhur orang lain. Ngapain kita menyembah leluhur orang lain? Enak banget ya kan? Kenapa kita nggak menyembah leluhur kita? Kenapa kita tidak menghargai leluhur kita? Kenapa kita harus disuruh menyembah leluhur orang lain? Ngapain? Kayak kurang kerjain aja, ya kan? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, ini juga dari kecil saya bertanya-tanya dalam hati. Apakah agama itu bisa menjamin kita masuk surga? Kalau boleh jujur ya, enggak bisa. Kalaupun ada surga itu ada ya, kan surga itu kan masih dipertanyakan. Kalaupun surga itu ada, saya rasa Tuhan itu nggak bodoh. Saya rasa Tuhan tahu mana yang dia beragama cuman fake gitu, cuman topeng gitu kan. Orang beragama itu kan banyak cuman topeng kan sebenarnya. Orang beragama tapi sering, mohon maaf, monyet-monyetin orang, suka ngomong kasar, suka ngomong jorok, dikit-dikit marah, emosi, ya kan? Emang nggak ada orang beragama seperti itu? Agama itu kan tidak, agama itu kacau. Jadi kalau ada orang seperti ini tapi dia semakin kacau, itu artinya dia itu bukan orang yang beragama, tapi dia adalah pemuja setan sebenarnya. Tapi setannya itu mereka ciptakan sendiri. Apa itu setannya? Ya Tuhan mereka sendiri. Itu sendiri yang mereka sendiri yang menciptakan Tuhannya. Tuhan yang haus pujian gitu, haus akan disembah-sembah, Tuhan yang kemudian, Tuhan yang lebay gitu. Kalaupun Tuhan itu ada, menurut saya pribadi ya, Tuhan itu maha dewasa, nggak haus pujian gitu, harus disembah-sembah. Kalau nggak disembah ngamuk gitu. Tuhan yang mudah marah, mudah murka, ya kan? Oke, sekian video ini ya. Jadi jangan marah ya apa yang saya sampaikan di sini. Jadi gini ya, kalau berdebat itu biasakan berdialektika dengan wawasan yang luas ya. Jangan berdebat itu menggunakan kata-kata kotor gitu, menghina antar sesama umat beragama. Jangan seperti itu. Capek saya ngehapusnya. Saya juga hapusin kalau ada komen-komen seperti itu. Ya, biasakan berdialektika dengan pemikiran-pemikiran yang rasional. Jangan menggunakan kata-kata kotor ya. Oke, sekian video ini, saya mau kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam sekuler.